Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya akan mengajak kita semua berbincang-bincang ringan. Ada 4 orang tamu yang kebetulan bersamaan datang ke rumah saya ini, ya. Yang pertama Guru Anom, ya, seorang seniman, berasal dari Kesiman. Yang kedua Ida Bageswika Krishna, dosen dari Geria Banjar, Singaraja. Nengah Sumendra, ya, baru saja tinggal di Bali, tapi sebelumnya lebih banyak tinggal di Kendari, ya, karena beliau di sanalah dulu bertugas. Dan terakhir ada Ida Madewindia, bertempat tinggal di Geria Sweta, Lombok. Nah, niki kebetulan kumpul suksema banget sampun rawuh di studio mini Yuda Triguna Channel. Saya ingin mengajak kita semua berbincang-bincang ringan mengenai dinamika global. Bahwa kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan perubahan. Perubahan itu maya. Itu sebabnya kalau kita tidak siap dengan perubahan itu, maka bisa jadi kita akan dilibas oleh perubahan. Karena kita ini insan yang dilahirkan sebagai manusia. Dan kita tahu juga bahwa manusia itu diberi kelebihan hidup, pikiran, di samping bayu dan sabda, energi dan kemampuan bicara, dia juga diberikan hidup. Nah, bagaimana posisi hidup, pikiran dalam perkembangan manusia hidup? Saya kira ini perlu dibahas, di mana semua itu dinyatakan agar kita juga semua tahu. Paling tidak saya harapkan ada 2 yang akan membaca sumber naskahnya, baik yang menggunakan bahasa Sanskerta maupun dilagukan. Baik, nanti baru kita berbincang-bincang. Dulu siapa yang akan membaca kitab Sanskertanya? Menawi di tiara. Oh, ya, oke. Guru Anom, terus. Manusia sarwa budesu ortotik wai subuh asu samawistu subi suwe awa wakarai. Coba nengah mau palu wakilnya. Baik. Bisa kueh ning sarwa bude. Di antara sekian banyak makhluk hidup, Iki njat muang juga.
wenang gumayaken ikang subur karma. Hanya dilahirkan sebagai manusia yang bisa berbuat baik dan bisa berbuat buruk. Kuneng panentasaken ring subur karma juga ikang asubur karma palaning dadi wang. Juga merubah perbuatan buruk menjadi perbuatan baik. Demikianlah sesungguhnya pahala menjadi manusia. Wah, coba guru tambah satu bait ya. Ya, Pak Nengah, pala wakil lagi. Apa niking dadi wang? Sebab dilahirkan sebagai manusia. Oh, dama juga ya. Sungguh sangat utama itu. Mimitaning mangkan Sebabnya demikian, wenang ya tumulung awaknya saking sangsara. mampu menolong dirinya dari keadaan samsara. Maka sadanang suba karma Dengan perbuatan baik, inganing kotamaning dadi wang iku. demikianlah sesungguhnya keutamaan sebagai manusia. Wah, jadi berbahagialah kita kalau diberikan hidup sebagai manusia. Karena hanya manusialah bisa menolong dirinya dari Samsara. samsara. Bukan sengsara, samsara. Ya nampun ketawa puniki dan ampun bahagia. Bahagia. Bebas dari penderitaan. Iya, kira-kira apa makna penting dari dua bait seloka tadi bagi kita, bagi adik-adik kita, bagi saudara-saudara kita di seluruh Indonesia? Nggih. Nggih, Gus, ya. Nggih, suksma Tuh Haji. Jadi niki menarik pisan nggih. Jadi diskusi kita, publik bagan kita hari ini. Jadi pertama dua sloka itu tentu menjadi dua sloka penting ya, apalagi dengan prolog yang disampaikan oleh Tuh Haji di tengah-tengah dinamika kehidupan yang sangat cepat, kemudian perubahan, bagaimana kita harus mampu mengikuti perubahan atau kita digilas oleh perubahan itu sendiri. Jadi pertama yang harus dimasukkan di dalam diri kita dari kedua sloka itu adalah bagaimana kita mensyukuri kelahiran kita sebagai manusia. Kata syukur di sana. Betul, syukur dulu. Ya. Karena starting pointnya nih ke
kalau orang baru lahir kemudian hidup sudah menyesali tempat lahirnya, tempat menyesali tempat hidupnya, atau jangan-jangan menyesali orang tuanya. Oh, Ini kenapa orang saya? tuanya, kenapa saya di sini gitu. Jadi tentu itu menjadi tidak baik di dalam proses pertumbuhan kejiwaan dalam diri seorang itu. Jadi pertama yang diajarkan di dalam sloka ini tentu yang pertama harus syukuri. Syukur. Setelah kita mensyukuri, jadi syukur itu artinya kita menerima seluruh kelahiran kita, baik itu tempatnya, kondisinya, orang tuanya dan lain-lainnya. Ya. Kemudian dengan bekal yang seperti disampaikan tadi, dengan pikiran kita, wiweka kita, maka kita diberikan kewenangan atau diberikan hak atas kehidupan kita sendiri, kemudian untuk merubahnya. Oh. Apalagi ini kan kalau sudah lahir jadi manusia, artinya kita berkesempatan berbuat baik dan juga menyelamatkan diri kita dari kesengsaraan itu sendiri. Jadi cangkiran itu menjadi diskusi yang penting ya, menarik. Yang pertama tadi kita harus bisa hidup dalam kondisi apapun syukur. Syukur. Ya, yang kedua manfaatkan kesempatan baik ini untuk melakukan menanam karma-karma baik agar kehidupan kita kelak jika toh numadi mengalami reinkarnasi, kita juga mendapatkan reward yang lebih baik. Nah, Atau setidaknya dalam rentang hidup nih kita. Iya. Jadi Lebih sekarang bagus. kita bisa lihat banyak orang yang lahir di tempat yang mungkin dia Kurang kurang baik, tapi kemudian dia menjadi orang besar. Karena dia bersyukur dan berusaha. memanfaatkan kesempatan itu yang ada. untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, tapi Oke, di samping juga bersyukur tadi, pesan juga dari Sarasamo saya, bagaimana kita dilahirkan sebagai manusia bisa berbuat baik buruk ini. Hanya manusia dikatakan bisa berbuat baik dan buruk memilih Dewi Sampat dan Asura Sampat dengan budi. Jadi ya, kita diberikan budi, kecerdasan. Iya, bukan Pak Budi ya. Budi ya. Memilah dan melaksanakan yang mana sepatutnya. Ya. Jadi dengan itu juga keutamaan manusia tadi merubah perbuatan buruk menjadi perbuatan baik, sehingga bisa meningkatkan status dari manusia menjadi manusia dewani, dewata. Karena manusia ini kan posisi di tengah, dia bisa turun menjadi raksasa gitu, menjadi dewata. Nah, bagaimana upaya kita adalah untuk menjadi manusia yang dewani, dewata. Pada dimensi yang lain berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Tuh Haji Indianya itu tadi bahwasanya kita manusia kan beragama. Tadi Tuh Haji dalam prolognya menyampaikan bahwa kelebihan keutamaan manusia itu dalam teks suci Sarasmu Jaya tadi ada sabda bayu sabda ida. Mestinya paradigma beragama kita paradigma beragama kita selama ini kan agama dijadikan beban tuh. Itu menjadi rahasia, tidak jadi rahasia umum lagi sekarang. Banyak orang mengeluh oleh aktivitas agama. Kalau kita merujuk pada teks suci kitab suci Sarasmu Jaya tadi, mestinya agama adalah kebutuhan, bukan beban, tapi sebuah kebutuhan. Itu artinya bahwa dengan berbekal bayu sabda itu, agama mestinya dapat mengkonseling manusia dari lembah sebuah penderitaan. Karena misi kelahiran ini kan samsara berarti ada penyucian, ada penebusan, ada penyelamatan, ada pemulihan, lalu penyatuan dan pembebasan. Dan sloka ini memberikan keyakinan pada kita bahwa agama adalah manusia, jalan pembebasan. Kembali kepada jalan. Terima kasih Pak Nah. Jadi saya kira agama itu bukan dianggap sebagai beban. Seharusnya tidak. Jadi lakukan yang bisa kita lakukan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, bantu sedapat mungkin apa yang kita dapat bantu. Kalau seperti itu kira-kira itulah jalan-jalan pembebasan
sebagaimana Pak Nengah tadi katakan. Nggih guru nggih. Mungkin pun dikira tuh. Agaman. Hanya yang niki mungkin bahasa seniman menawi. Ya. Kalau kita diberikan suatu filosofi siwa sidanta. Kalau kita bermain di kolofon linguistik, siwa jiwa, sida anta gitu. Sebisanya olehmu dari jiwa. Oh. Jadi kan iya. kita udah diajarkan itu siwa sida anta. Tuh. Sebisanya olehmu dari jiwa, makanya Budi itu lo dikenal dulu. Ini si Budi. Iya sederhana. Oh, begitu cara orang tua kita mengajarkan dulu dari sesuatu yang sederhana, hidup berkembang di sekeliling kita. Kalau semakin besar kita maknai, ternyata dalam sekali bahwa budilah yang di tengah yang harus dibina terlebih dahulu, ya, bukan orang lain. Jadi budi geguritan suci subudi ya, karya ide keterjelante. Waduh ya. Makanya nih kan yang lebih cenderung kepada filosofi dari teks waktu SD nih di bawah Budi ada adik Budi adalah Iwan. Di atas Budi ada kakak Budiwati. Ketika kita ada pengulangan konsonan yang sama, coba kita bunuh, kita ganti dengan M. Ya. Di bawah Budi ada Iman. Di bawah Budi, kakak Budi kematian. Mati kakak Budi, Iman adik Budi. Baru diajarkan Bapak Budi, Dasang Yang Widiwasa. Ternyata itu kreasi seniman, kreasi seniman, tapi tidak apa. Semiotika kan bisa berbicara. Itulah cara kita menyampaikan pesan-pesan moral, nilai-nilai keagungan dari setiap agama, agar orang bisa mengerti, lebih mudah paham. Jadi kalau semua serem saja kene kan takut lain nak belajar agama gitu kan. Para pemirsa yang budiman, tadi kita sudah dapat poin bahwa semua itu berpangkal pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling utama. Tetapi kalau kita kemudian peras lagi pada manusia, ternyata pikiran yang ada pada diri manusia yang cenderung bergerak liar, tak terkendali, harus dikendalikan. Wenten kira-kira nih ke sumber ani mengatakan begitu gitu. Pangten irago ngawi-ngawi. Adik-adik kita juga kan logika saja. Enggak, ada enggak sumber yang mengatakan seperti itu? Ya, yang menawi rare angon itu yang memang mengatakan bahwa pikiran selalu mengembara. Rare angon, rare itu pikiran, angon itu mengembara. Memang pikiran selalu mengembara sih. Ya, pikiran selalu mengembara. Tetapi pikiran yang mengembara dan cenderung liar itu harus ditarik dan dikendalikan. Dan Gus, kira-kira apa? Di dalam Sarasa Musaya juga memang sudah dijelaskan bahwa manah pindah kerajaan ini. Jadi bahwa semua kata-kata kita, tindakan kita itu selalu dimulai dari pikiran. Jadi yang terpenting kemudian dalam konteks ajaran kita di Hindu tentu menempatkan wiveka menjadi hal penting. Bagaimana menata pikiran kita, mengenali mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian memilih yang baik itu. Ternyata sederhananya dalam Dharma Sastra kan sudah dijelaskan juga Tuhan berkaitan dengan bagaimana pergerakan pikiran ini agar tidak liar dan suci. Harus ada mengandung serada di dalamnya, kembali lagi mengandung serada. Abi gatrani sudiati, mana satyena sudiati. Kalau badan kotor sucikan dengan air. Tapi kalau pikiran yang kotor sucikanlah dengan satya. Mantap. Kebenaran. Ya. Tanah dan air disucikan, tanah dan air digunakan untuk menyucikan tubuh. Dengar ya. Mana satyana sudiati. Ya, gitu. Luar biasa ini. Tatul juga sumbernya banyak. Terkait dengan indria. Jadi indria itu diibaratkan kuda liar.
size-nya adalah budi tadi. Iya. Jadi Kondisi budi budi. ini yang kan penanya kiri kanan size-nya. Nah, sang yang siwa itulah pengendalinya nih. Iya. Bagaimana kita mewujudkan siwa dalam diri mengendalikan kuda liar itu sehingga sampai kepada tujuan. Nah, tujuannya kemana? Tidak lain adalah sangkan Paranan Parantumadi. Tumadi ide petaros siwastik Ya. di Indonesia ya begitu menurut Pak Gede Suro. Kembali kepada ide petaros sangkan paraning tumadi berasal dari beliau Ya. kembali kepada beliau. Para pemirsa Yuda Triguno yang budiman, gak terasa perbincangan ini semakin menarik. Tapi sebelum selesai saya ingin menyimpulkan bahwa berbahagialah kita semua. Karena kita dilahirkan sebagai manusia. Karena kita diberikan anugerah untuk menyelamatkan diri kita dari samsara. Melalui yang pertama adalah bersyukur. Bahwa apapun yang terjadi harus kita bisa bersyukur. Jangan-jangan itu memang jalan Tuhan untuk memuliakan hidup kita. Syukuri. Yang kedua, bahwa hidup ini harus dimaknai sebagai kesempatan untuk meningkatkan mutu dan kualitas diri agar kehidupan kita masa kini lebih baik, agar kehidupan yang akan datang lebih baik. Mudah-mudahan 2 bait saloka itu membuat kita semakin yakin bahwa itulah perintah agama Hindu, agar kita sebagai manusia senantiasa mampu memilih tindakan-tindakan subah karma dan menghindari tindakan asubha-karma. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.